tidak mudah mungkin bagi saya untuk menjadi seorang penyelenggara pemilu. Saya harus buktikan bahwa walaupun saya dilahirkan berbeda, tetapi di mata Allah itu semua sama dan saya harus mampu berbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam swastiastu. Sobat Awas, Bawaslu Kabupaten Malang, selamat datang di dalam program baru kita, podcast Pemilu Kita, yaitu program baru yang akan membincang, berdiskusi tentang topik pemilu, dan akan menghadirkan berbagai narasumber yang tidak hanya tentu dari Malang, dan kita mengundang dari berbagai pemikir atau tokoh dan penyelenggara di seluruh Indonesia. Nah, pada kesempatan program pemilu kita yang pertama ini, kita Bawaslu Kabupaten Malang telah memiliki tamu yang luar biasa, yang mungkin nanti bagi kami juga baru kenal meskipun karena sangat jauh. Nanti kita akan bersama-sama mengenal beliau, yaitu Kakak. Kalau saya senang manggilnya Kakak karena kebetulan teman-teman saya banyak dari Aceh senang manggil Kakak, Kakak Rahmi Rusli, anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Barat Daya. Semoga saya nggak salah sebut ini ya. Bukan Rahmi, betul, tapi Rahmah. Rahma Rusli, iya. Anggota atau Kordiv HPPS dari Panwaslu Kabupaten Aceh Barat Daya. Selamat siang, Assalamualaikum Kakak Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Saya manggil apa nih? Saya manggil adik. Panggil Alam saja. Panggil atau Alam. Panggil Alam saja. Kak Rahma, terima kasih telah bergabung dengan kita di Bawaslu Kabupaten Malang. Kita memang sedang ingin berbagi dan berdiskusi dengan teman-teman audiens kita di Kabupaten Malang, terutama terkait dengan topik-topik kepemiluan, dan hari ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi Bawaslu Kabupaten Malang bisa bertemu dengan Kak Rahma dan nanti kemudian mendapatkan banyak informasi-informasi penting terkait dengan kepemiluan. Sobat Awas, hari ini yang akan kita diskusikan terkait dengan bagaimana akses pemilu yang kemudian harus inklusif dan ramah terhadap kelompok-kelompok marginal, di mana itu memang menjadi bagian dari isu penting di dalam perkembangan demokrasi kita di Indonesia. Namun sebelum kita masuk ke sana, saya ingin dan meminta kepada Kak Rahma untuk berkenalan dengan kita semuanya, untuk kemudian menunjukkan sebetulnya di Aceh itu ada banyak kabupaten-kabupaten yang kita belum kenal, dan bagaimana kemudian Kak Rahma sebagai salah satu penyelenggara pengawas pemilu dan pemilihan di Aceh bisa berkiprah dan mulai aktif di tahapan pemilu periode 2024 ini. Kami silakan Kak Rahma. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya walaupun tadi pembawa acara sudah memperkenalkan, ya juga saya ingin memperkenalkan diri ya. Nama saya Rahma Rusli SAG. Saat ini saya menjadi komisioner Panwaslu Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Barat Daya yang membidangi visi HPPS ya. Gimana tadi Mas? Ya, perkenalan Kak Rahma dari kabupaten mana dan letaknya kira-kira Aceh Barat Daya itu mananya, Sumau Lok Sumawe, atau yang kita yang tahu kalau Aceh itu kan hanya kota-kota besar yang sering kita nggak kenal, ternyata Aceh itu sangat luas gitu. Dan bagaimana Kak Rahma bisa sejak kapan menjadi bagian daripada penyelenggara pemilu? Ya, terima kasih. Di kabupaten saya sendiri itu adalah Kabupaten Aceh Barat Daya, itu yang terletak di sebelah barat selatan ya, Provinsi Aceh. Di sebelah barat selatan Provinsi Aceh, kalau dari arah ibu kota provinsi itu kalau perjalanan darat lebih kurang 10 jam ya.
dari Provinsi Aceh ke arah barat selatannya, ke arah barat selatannya. Uh, Kami juga kabupaten pemecahan ya, pemecahan dari Kabupaten Aceh Selatan. Aceh Selatan. Saya sendiri berkecimpung di pengawas pemilu itu sejak ad hoc ya, ad hoc 2011. Alhamdulillah sudah menjadi pengawas pemilu sejak 2011. Awalnya itu ya di 2011 pertama saya memang belum mengerti ya apa itu pengawas pemilu, bagaimana kerja-kerja pengawas pemilu, tetapi mencoba memberanikan diri saat itu, mencoba memberanikan diri untuk mendaftar ya. Saat itu kan dibuka pendaftaran, mencoba memberanikan diri mendaftar. Alhamdulillah lewat seleksi administrasi yang pertama ya, seleksi administrasi, setelah itu ujian tulis. Begitu lewat seleksi administrasi, saya kan bingung ini, saya belum paham betul apa itu pengawas pemilu, bagaimana kerja dan sebagainya. Akhirnya ya saya cari-cari bahan lah, saya cari buku untuk bahan kita ikut ujian, dan alhamdulillah sampai seleksi fit and proper test itu alhamdulillah lewat ternyata ya, lewat. Itu pengawas pemilu di Kabupaten Pilkada ya, kalau nggak salah saya ya Pilkada itu berjumlah 5 orang kami, 2 orang perempuan, 3 orang lelaki saat itu ya. Nah setelah 2011 kan ad hoc nih ceritanya. Ad hoc betul. Ya ad hoc kan begitu pemilu selesai, begitu pelantikan, jadi kita otomatis bubar. Nah dibuka lagi itu pemilu ya, pemilihan. Yeah. Pemilihan ad hoc juga di 2014. Saya mencoba juga ikut lagi di 2014 dan alhamdulillah saya lolos lagi. Itu kami menjadi komisioner 3 orang. 3 orang, saya sendiri perempuan, dan saat itu dengan kepercayaan kawan-kawan saya sempat menjadi ketua ya di 2014, ketua Panwasih Kabupaten Aceh Barat Daya. Aceh Barat Daya. Aceh Barat Daya di 2014. Berarti dengan periode ini kurang lebih sudah hampir 10 tahun ya Kak Rahma? Ya, di 2014 setelah itu kan berakhir kembali ad hoc. Itu di Pilkada 2016 ikut lagi seleksi ad hoc juga ya. Pilkada alhamdulillah masih juga terpilih kembali, dan kami di sana anggota komisionernya ada 5 dan saya juga satu-satunya perempuan di antara 5 itu, 4 lelaki. Nah setelah berakhir 2016 lagi seleksi di 2017-18 ya 17, tapi nasib berkata lain, saat itu saya tidak lolos ya, tidak lolos. Itu ad hoc terakhir sebelum permanen ya, ad hoc 2017. Saya tidak lolos, tapi alhamdulillah di pertengahan 2018 itu ada kawan Pak Fahrul Reza Yusuf, dia ikut ke provinsi, dia lewat di provinsi dan saya menggantikan beliau menjadi PAW di 2018. Setahun lebih kurang setahun pekerjaan di pemilu di 2018 kan kita ikut ujian lagi untuk permanen ya, permanen di tengah tahapan kemarin itu 2018 ikut ujian lagi, dan alhamdulillah menjadi komisioner Panwaslu Provinsi berarti Provinsi Aceh. Anggota Bawaslu Aceh Barat Daya itu 3 orang Kak Rahma ya? Iya, 3 orang. Dan saat ini kami 2 orang perempuan, 1 orang lagi 2 orang perempuan. Bu Rismanida, 1 orang laki-laki. Jadi kita sangat nggak salah kemudian hari ini kehadiran Kak Rahma yang secara jam terbang dalam arti menjadi bagian dari proses pemilu dan pemilihan sejauh hari sejak masa ad hoc, sehingga kita ingin juga nanti menggali lebih jauh bagaimana kemudian isu soal penyelenggaraan pemilu yang inklusif, terutama dalam hal ini yang paling paling menjadi isu besar adalah terhadap kelompok rentan, terutama dari kelompok disabilitas. Nah,
jika apa namanya yang ingin kami gali yang pertama dari Kak Rahma adalah kita paham bahwa sebetulnya kalau ngomong soal framework ataupun dukungan regulasi soal pemilu yang harapannya itu kemudian memberi ruang partisipasi yang kuat untuk teman-teman kelompok rentan, terutama kelompok disabilitas ini kan sebetulnya sudah cukup kuat, baik itu yang sifatnya framework internasional atau bahkan terkait undang-undang kita sendiri, baik Undang-Undang 7 atau Undang-Undang Dasar, serta ketentuan-ketentuan teknis yang dimiliki oleh KPU maupun kita di pengawas. Nah, cuman persoalannya seringkali kemudian yang sering kita temui di lapangan termasuk yang kami temui di Jawa adalah praktek-praktek kegelisahan kelompok teman-teman masyarakat inklusif atau yang rentan itu menganggap pelaksanaannya masih jauh daripada regulasi-regulasi itu. Nah, menurut Kak Rahma bagaimana memandang konsep ataupun praktek pemilu inklusif yang ramah disabilitas di Indonesia ini hari ini? Ya, terima kasih ya. Memang ya negara kita ya sudah menjamin itu hak pilih warganya itu yang wajib dilindungi ya. Seperti dalam Undang-Undang Dasar 5 itu ada beberapa pasal di sana ya, ada Betul. pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 3 dan pasal 28E ayat 3. Juga diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas juga di sana sudah tercantum dengan bagus sekali ya. Dan tentu juga sudah diatur juga dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu ya. Di mana di sana tidak ada satupun undang-undang baik itu yang bersifat teknis, tidak ada di sana yang bersifat diskriminatif tentang penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat rentan lainnya. Tetapi memang pada kenyataannya, pada praktiknya itu saya melihat sejak dari beberapa periode saya menjadi penyelenggara, maka mungkin bisa terlupakan bagaimana kelompok disabilitas itu ya, atau kelompok rentan itu. Nah, saya pikir untuk pemilu ke depan ini harusnya sejak dari awal penyelenggara pemilu itu sudah memikirkan ya bagaimana nanti kelompok-kelompok disabilitas ini, karena kan disabilitas itu bukan hanya itu banyak ya sebutannya ya, sebutannya itu banyak, ada yang cacat mata, bukan hanya cacat mata ya, bukan hanya cacat mata tapi juga cacat fisik lainnya seperti saya. Ya saya walaupun seperti ini, alhamdulillah bisa melakukan hal-hal semuanya dengan diri saya sendiri. Nah, itu mungkin dari awal penyelenggara pemilu ini sudah bisa memikirkan itu, bagaimana itu nanti tempat pemilihan itu nanti yang ini untuk disabilitas itu. Yang ramah untuk para disabilitas. Iya. Jadi persoalan-persoalan kan kita sering lihat bahwa sebetulnya ketentuan yang di KPU terkait dengan pelayanan terhadap pemilih ataupun masyarakat dari kelompok rentan itu sebetulnya dari secara regulasi itu sudah cukup bagus atau sudah cukup ya, suportif gitu. Tapi yang terjadi kadangkala seperti di lapangan itu masih kita temui TPS yang kemudian secara lokasi tidak bisa dijangkau oleh teman-teman dari kelompok rentan atau mungkin fasilitasnya tidak cukup memenuhi. Seperti mungkin TPS itu memang menyediakan alat bantu seperti template braille. Tetapi bagi teman-teman yang mungkin penyandang disabilitas yang kategori lain seperti mungkin tunarungu atau mungkin yang lainnya itu tidak ada yang merasa belum mendapatkan pelayanan yang cukup gitu. Apakah itu benar, Mbak Rahma? Ya, betul ya, seperti yang Saudara Al katakan itu seperti tadi. Saya malah rapat-rapat dengan KIP sendiri. Kalau kami di sini KIP ya sebutannya, bukan KPU. Dan KIP sendiri itu dari dulu sering mengingatkan KIP
itu tolong diperhatikan kelompok disabilitas, tolong nanti TPS-nya ramah disabilitas dan lain sebagainya. Tetapi ya mungkin himbauan kita di saat rapor itu memang semuanya disanggupi, diingatkan seperti itu. Tapi kenyataannya saya juga melihat banyak TPS-TPS khususnya yang di tempat saya itu kok sepertinya TPS-nya sama semua ya, sama semua. Nggak ada bisa khusus untuk TPS disabilitas atau TPS yang bisa dijangkau oleh disabilitas itu sendiri. Iya, iya. Ya. Kak Rahma, kan kalau selama ini yang kita pahami, jadi persoalan-persoalan mendasar teman-teman aksesibilitas kelompok rentan, seringkali kemudian contohnya tidak terakomodasi di dalam data pemilih, disebabkan karena bisa jadi karena asumsi-asumsi salah dari masyarakat yang anggap teman-teman kelompok rentan itu dianggap tidak penting di dalam dinamika politik. Ada juga persoalan-persoalan yang terkait fasilitas. Namun ada yang menarik juga, yaitu anggapan terkait dengan persepsi kalau teman-teman penyandang disabilitas itu tidak bisa berpartisipasi di dalam konteks kepemimpinan atau leadership role, seperti mungkin menjadi peserta pemilu, atau mungkin dia juga tidak bisa menjadi penyelenggara. Itu ada di dalam persepsi atau anggapan baik masyarakat umum, termasuk mohon maaf terhadap teman-teman daripada kelompok penyandang disabilitas. Mereka tidak percaya diri dan merasa tidak percaya bahwa dirinya itu punya kemampuan untuk menjalankan peran-peran itu. Kalau menurut Kak Rahma, apakah itu menjadi hambatan yang sebetulnya memang nyata atau itu hanya persepsi umum saja gitu? Ya, saya pikir itu memang yang terjadi di hari-hari ya, memang yang terjadi di nyata. Saya sendiri ya berkaca kepada diri saya sendiri itu sejak saya mendaftar dari 2011 lalu itu memang banyak ya cemoohan dan hambatan yang saya hadapi sebagai penyelenggara pemilu. Terkadang ada juga kalimat atau kata-kata yang mungkin di telinga saya itu panas, tidak ini. Tetapi alhamdulillah karena saya pribadi dididik sejak kecil oleh orang tua saya. Kalau dibilang untuk percaya diri itu ya, dari kecil saya sudah dididik, dibiarkan oleh orang tua saya sendiri, dibiarkan bagaimana untuk berbuat sendiri, melakukan sendiri. Terkadang ya cemoohan-cemoohan seperti itu, tanggapan-tanggapan masyarakat seperti itu, mungkin bagi saya sendiri, nggak apa-apa, nanti saya buktikan. Kalau misalnya anggapan orang bahwa apa kamu ikut-ikutan, dengan hanya sebagai penyelenggara pemilu, pengalaman saya sendiri waktu sekolah di tingkat SMP ya, itu malah guru kita sendiri itu pengalaman saya. Mohon maaf ya saya ceritakan. Kamu apa Rama sekolah tinggi-tinggi? Mana mungkin kamu sampai nanti sekolah tinggi, sudah cukup sampai SMP saja. Nah dari perkataan seperti itu dari guru saya di tingkat menengah pertama itu saya, waduh ini memang sedih, tapi ini kekuatan saya ya, saya harus buktikan kepada dunia saat itu. Saya harus buktikan bahwa walaupun saya dilahirkan berbeda, tetapi di mata Allah itu semua sama dan saya harus mampu berbuat. Nah mungkin seperti itu. Jadi tidak mudah mungkin bagi saya untuk menjadi seorang penyelenggara pemilu. Tes itu kan di saat ikut tes diumumkan tahapan ini pulang-pulang nama kita lulus, nah itu ada saja. Bahkan mungkin yang saya alami kemarin itu ada yang sampai dia menulis ya menulis atau berkomentar di sebuah media seperti itu tentang bagaimana tidak mungkinnya sosok yang cacat seperti saya itu bisa meragukan kemampuan menjadi penyelenggara pemilu. Nah seperti itu mungkin. Kak Rahma, itu kan jadi stereotip ya, anggapan masyarakat terhadap teman-teman kelompok disabilitas yang bisa jadi itu meremehkan. Tetapi apakah ada hambatan lain Kak Rahma dari katakan persoalan kepercayaan diri dari teman-teman kelompok disabilitas, kemudian mereka merasa tidak mampu atau bahkan dianggap secara fisik tidak bisa memenuhi kewajiban daripada seperti tidak hanya sebagai penyelenggara, tetapi ketika dia ikut berkompetisi sebagai peserta pemilu.
Nah, itu Nah, ada kalau persoalan mentalitas tidak hanya di masyarakat umum, tapi juga teman-teman di kelompok disabilitas, gitu. Nah, mungkin kalau dikatakan untuk kelompok disabilitas itu sendiri, saya mohon maaf juga ya, mungkin sejak dari awal itu sampai sekarang saya belum berkecimpung di sebuah organisasi kelompok disabilitas itu sendiri. Disabilitas. Karena Ya. seperti saya katakan tadi itu SD, sejak SD saya sudah dimasukkan ke sekolah umum oleh orang tua. Nah, ketika saya sudah kelas berapa ya, kelas 4 atau kelas 5 saat itu baru berdiri sekolah luar biasa di kota saya Iya. ya, baru ada sekolah luar biasa. Ketika guru-guru sekolah luar biasa itu meminta saya kepada orang tua saya untuk sekolahkan di sekolah luar biasa, ketika mereka mengetes saya, mereka mengatakan, wah kayaknya nggak perlu ini disekolahkan di sekolah luar biasa karena semua sudah bisa sendiri saat itu ya, Iya. sampai akhirnya saya menamatkan pendidikan saya itu semua di sekolah umum. Semua di sekolah umum. Terakhir saya di YIN Araniri ya. YIN Araniri itu di Fakultas Syariah. Dan di Iya. kota saya juga saat itu tidak adanya organisasi para penyandang disabilitas. Disabilitas, Seperti ya. itu. Tapi walaupun seperti itu, saya melihat tidak juga ya. Mungkin ada pribadi-pribadi penyandang disabilitas itu yang Ya. juga sudah memiliki kepercayaan diri yang mumpuni. Saya melihat seperti itu waktu di waktu pemilu 2000 pemilihan di 2000 kemarin itu 2000 berapa ya? 2014 juga saya melihat itu ada penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh yang penuh percaya diri itu mencalonkan sebagai anggota legislatif. Hmm. Seperti itu mungkin. Iya, jadi kita memang ada satu persoalan yang seringkali kemudian tidak hanya menjadi kendala ya, tidak hanya bagi kendala di teman-teman disabilitas di dalam penyelenggaraan pemilu itu. Salah satu yang sering kita hadapi itu adalah pemahaman yang keliru dari penyelenggara sendiri, dari jajaran kita baik Bawaslu atau KPU yang karena tidak paham bagaimana teman-teman kategori atau definisi daripada disabilitas sehingga kadang-kadang mereka tidak memahami bagaimana memberikan pelayanan terhadap pemenuhan hak-hak politik kelompok disabilitas itu. Nah, jadi kita ingin kemudian mendorong harapan kita itu karena memang kita di Malang juga sangat semangat dan memang membersamai berbagai teman-teman kelompok rentan untuk bisa mengambil bagian peran-peran di dalam proses pemilu, sehingga kita membutuhkan role model yang sangat sangat bisa membangkitkan rasa percaya diri teman-teman tersebut. Nah, kira-kira menurut Kak Rahma, apa yang kemudian perlu diperkuat? Tentu saja yang pertama dari teman-teman penyelenggara kita terkait dengan konteks pemilu yang inklusif, yang ramah disabilitas. Terlepas bahwa secara aturan sebetulnya sudah kuat, Kak Rahma. Gitu. Oke, iya, mungkin saya berpikir begini, kita juga harus bisa ya memberikan, mungkin secara pribadi saya juga memiliki tanggung jawab sendiri ya untuk bisa memberikan pemahaman, terutama pemahaman kepada kawan-kawan penyelenggara pemilu di sejajar saya bahwa kita juga harus memberikan kesempatan kepada kaum disabilitas. Nah, seperti itu. Mungkin juga kami juga mungkin harus lebih kita bisa mendekatkan diri atau memberi kepada masyarakat bahwa disabilitas itu juga walaupun mereka mungkin yang disabilitas itu kan organ tubuhnya ya, organ tubuhnya, sedangkan ilmu mereka sama seperti orang lain mendapat pendidikan. Nah, beri kesempatan mereka untuk baik itu untuk berkiprah sebagai penyelenggara maupun untuk dipilih dan memilih di dalam pentas demokrasi ya Iya, nantinya iya. seperti itu. Atau lebih tepatnya ya memberikan sosialisasi kepada masyarakat awam tentang bagaimana kita harus bisa memberikan kesempatan kepada kaum disabilitas baik untuk dipilih maupun untuk dipilih. Ya. Kalau kita lihat
kurikulum vitae Kak Rahma kan jauh sebelum ketika sebagai pengawas atau bagian penyelenggara kan Kak Rahma sudah banyak berkecimpung dalam dunia masyarakat sipil dan pemberdayaan yang tentu saja itu cukup panjang gitu. Dan kira-kira apakah itu yang menjadi salah satu pendorong ataupun menjadi motif menjadi kekuatan yang tersendiri bagi Kak Rahma ketika menjadi penyelenggara? Sejauh apa itu berkontribusi Kak Rahma saat Ya, sebelum menjadi penyelenggara? ya, di saat sebelum menjadi penyelenggara itu di saat setelah selesai kuliah saya memang sudah di forum di LSM ya, Lembaga Swadaya Masyarakat itu LSM sama LSM saya itu pemberdayaan perempuan Aceh itu khusus berkecimpung di bidang pemberdayaan perempuan. Bagaimana saya memperjuangkan di kota saya perempuan-perempuan yang tertindas, bahwa perempuan-perempuan harus bisa bersuara, jangan takut perempuan-perempuan. Dan juga LSM perempuan saya itu juga mengadvokasi perempuan-perempuan yang merupakan korban-korban KDRT. Nah, kalau dulu itu di kota saya, kalau perempuan korban KDRT merasa malu untuk melapor terjadi pemukulan terhadap dirinya, karena itu merupakan aib katanya keluarga dan sebagainya. Nah, dari itu saya melihat ini kita tidak berdiam, tidak boleh berdiam diri. Nah, kalau bukan kita yang bergerak, siapa lagi? Kalau bukan kita untuk memulai, siapa lagi? Nah, mungkin dari sejak itu saya melihat perempuan ini paling tidak harus bisa mempunyai percaya diri, harus bisa melakukan semuanya sendiri. Seperti itu, Mas. Apakah itu berdampak Kak Rahma di saat Kak Rahma menjadi penyelenggara kemudian ada program-program tertentu yang kemudian secara keperpihakan kepada kelompok rentan itu kemudian terwujud dalam program-program selama menjadi penyelenggara, Kak Rahma? Ya, ada ya, kita di dalam sebagai penyelenggara pemilu ya, saya memang mengutamakan ya kalau mempersosialisasi tentang pemilu, saya lebih mengutamakan itu pesertanya perempuan, ke kelompok-kelompok perempuan seperti itu. Kelompok rentan terutama ya, Kelompok rentan ya. Ya. Nah, jadi kita ingin kemudian tentu Kak Rahma karena sudah cukup lama sebagai penyelenggara, ingin tahu karena tugas penyelenggara ya, terutama di pengawasan itu kan kadang-kadang secara jadwal itu enggak punya jam kerja. Bisa jadi 24 jam, bisa jadi 7 hari seminggu, yang mana tentu bisa dibilang cukup tinggi intensitasnya. Kira-kira kalau pengalaman Kak Rahma baik secara kesan maupun pesannya menjadi penyelenggara pemilu, terutama dalam aspek pengawasan itu bagaimana Kak Rahma yang dialami di Aceh Barat Daya sana? Ya, itu saya sudah mengalami sejak 2011 itu, pada saat itu kan masih ini pemberontakan GAM ya, waktu itu masih ada GAM-GAMnya di Aceh, dan memang ada dinamika tersendiri bagi saya pribadi ya, untuk menjadi penyelenggara pemilu. Memang kita waktu itu ada juga sedikit pengancaman dan lain sebagainya ya, tapi saya memang dari kecil saya ditanamkan oleh orang tua saya, kalau kita tidak bersalah, kenapa harus takut? Nah, hanya ada Allah yang menolong kita, kan seperti itu. Nah, walaupun dengan kondisi seperti itu, saya alhamdulillah juga tidak takut ya, terus maju, terus kalau saya tidak salah, saya kenapa harus takut, walaupun pada saat itu mungkin ada ancaman-ancaman. Dan ancaman-ancaman itu tidak hanya pada saat masih ada di Aceh ya, tapi setelah itu pada 2014, 2018 juga ada, mungkin kita dapatkan dari partai, dari orang-orang yang tidak senang, itu ada ya. Tapi alhamdulillah bisa kita lewati. Nah, dengan jam yang terbang semakin tinggi, dan memang kadang-kadang sebagai penyelenggara pemilu itu pulang ke rumah hanya sebentar, ke rumah hanya sebentar, setelah itu pergi lagi, setelah itu ke kantor lagi. Malah kadang-kadang di saat tahapan
pengalaman yang sudah saya alami itu, terkadang kita tidak pulang dari pagi sampai pagi lagi itu ada di kantor. Pagi Pulangnya lagi hanya di mandi, kantor. mandi dan mandi, hanya ganti baju di rumah saya, di rumah ya. Setelah itu kadang-kadang alhamdulillah dengan dukungan penuh dari suami saya, dari keluarga-keluarga, itu semua bisa kita lewati ya. Walaupun terkadang kalau di saat BL tidak ada yang temani, itu kadang-kadang saya jadi suami sendiri, saya jadikan sopir untuk dan juga pengawal saya kemana-mana. Alhamdulillah dukungan dari suami itu penuh ya buat saya pribadi untuk bergerak. Karena kita juga sebelum menikah juga sudah bicara bahwa saya itu memang perempuan. Tapi saya hanya duduk diam menerima uang di rumah saja. Tapi walaupun saya bekerja di luar dan walaupun kondisi saya seperti ini, saya katakan pada suami, bertolong beri kepercayaan kepada saya, insya Allah rumah tangga saya urus, pekerjaan di luar juga bisa saya atasi. Jadi setinggi itu dan sepenting itu makna keluarga bagi Kak Rahma ya dalam. Ya, karena tanpa dukungan dari suami mungkin saya tidak bisa menjadi penyelenggara pemilu yang fokus kepada tugas dan kewajiban saya sebagai penyelenggara pemilu di luar rumah tangga saya. Ini pesannya khusus di dalam konteks peningkatan atau penyelenggaraan pemilu yang inklusif dan ramah terhadap kelompok rentan, Kak Rahma. Kira-kira pesan Kak Rahma apa yang paling penting yang barangkali salah satunya pengalaman Kak Rahma sendiri di Aceh yang bisa kita ambil sebagai pelajaran bagi kita di Kabupaten Malang, Kak Rahma? Ya, saya berharap memang kita tidak sampai selamanya ya di penyelenggara pemilu itu pasti ada penggantinya nanti ya. Dan mungkin harapan saya kepada perempuan-perempuan, khususnya kepada perempuan rentan atau perempuan-perempuan yang menyandang predikat disabilitas. Tapi mohon maaf ya, saya bilang kalau diri saya pribadi itu saya enggan disebut kalau saya disabilitas. Malah kalau saya disebut disabilitas, saya serasa berontak seperti itu kan. Karena kan saya berpikir saya kan bisa semua sendiri, pekerjaan rumah saya urus sendiri tanpa ada ART di rumah saya kan, asisten rumah tangga di rumah saya bisa semua. Alhamdulillah saya ingin mensejajarkan diri dengan orang-orang lain yang fisiknya mungkin sempurna. Tapi saya beranggapan kepada diri saya sendiri, memang saya fisik tidak sempurna, tetapi di tingkat lain saya sama seperti mereka. Ya. Nah mungkin itu harus ditetapkan, harus diinikan juga dalam pikiran masing-masing orang ya. Dan saya harap khususnya kepada perempuan-perempuan, baik itu di Abia, di Aceh dan di Indonesia pada umumnya yang memiliki kekurangan disabilitas seperti saya itu, jangan malu ya, jangan malu. Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa diri kita mampu, bahwa diri kita bisa. Kita pun orang mencemooh kita di belakang kita mengatakan apa-apa, tapi kita punya Allah, kita punya Allah sebagai pelindung kita. Tetap maju. Dengan ada perasaan, saya kan seperti ini, mungkin. Kan pikiran seperti itu. Kita harus tetap semangat, yaitu sebagai perempuan maupun sebagai penyandang disabilitas. Wow, luar biasa. Ini yang barangkali yang paling penting Kak Rahma, yang tidak hanya bagi teman-teman kelompok rentan yang bisa mengambil nilai-nilai itu, tetapi juga bagi kita semuanya, kelompok masyarakat yang lainnya, untuk dapat memahami bahwa tidak ada perbedaan yang kemudian perlu menjadi dasar untuk melihat seseorang, karena pada prinsipnya seluruh manusia itu setara dan kemudian memiliki peluang serta kesempatan yang sama. Salah satunya adalah dalam penyelenggaraan pemilu. Kita semuanya berharap bahwa seluruh lapisan kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan yang di dalamnya ada kelompok disabilitas maupun kelompok perempuan atau bahkan kelompok-kelompok marginal yang lain, untuk mengambil bagian dan ikut mengambil peran penting di dalam penyelenggaraan pemilu ini. Barangkali itu, terima kasih banyak Kak Rahma waktunya dan sebuah inspirasi yang akan menjadi hal yang penting bagi kita di Kabupaten Malang. Terima kasih. Dan semoga kita bisa silaturahim di kesempatan yang lainnya Kak Rahma. Kita akhiri podcast kita ke hari ini dan kita berjumpa dalam program berikutnya di dalam program pemilu kita di sesi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.